Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat OGIF. Seperti pada gambar berikut, untuk yang sebelah kanan, yang grafik ini, yang naik ke atas ini dinamakan dengan OGIF positif. Sedangkan yang sebelah kiri, yang grafik turun ke bawah ini namanya adalah OGIF negatif. Sekarang kita akan membahas contoh soal bagaimana cara membuat OGIF. Contoh yang pertama, membuat OGIF positif. Caranya bagaimana? Langkah pertama kita akan membuat dulu ya yang namanya tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk membuatnya, kita ambil batas atas dari masing-masing interval. Yang bertanda atau dikotai merah ini adalah batas atas. Lalu kita cari tepi atas dari masing-masing kelas dengan cara setiap batas atas di sini 35 sampai 60 kita tambah dengan setengah. Contoh di sini 35,5 kelas yang pertama, maka tepi atasnya adalah 35,5. Tandanya kurang dari sama dengan. Karena di sini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Begitu seterusnya untuk kelas yang berikutnya ya, sampai kelas yang ke-6. Di sini 60 ditambah setengah berarti 60,5. Langkah yang kedua, kita akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya bagaimana? Frekuensi ini kita jumlah dari atas. Contoh, kelas yang pertama ini 2, kita letakkan di sini, 2. Lalu untuk kelas yang kedua, kita jumlahkan dengan 4. Berarti 2 ini kita jumlah dengan 4, sehingga ketemu 6. Lalu 6 kita tambah dengan kelas yang ketiga, frekuensi kelas yang ketiga. Di sini 6 ditambah 12 ketemu 18. 18 tambah 13 ketemu 31. 31 tambah 6 37. 37 tambah 3 ketemu 40. Cara membaca tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu sederhana. Contoh di sini data yang nilainya kurang dari sama dengan 55,5 itu ada 37. Kalau kurang dari sama dengan 55,5 berarti kelas ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan ke-1 ini dijumlahkan frekuensinya. Ketemu 37. Dan seterusnya. Contoh kelas yang kedua. Di sini kumulatifnya 6, artinya apa? Nilai yang kurang dari sama dengan 40,5 berarti kelas pertama dan kedua jumlahnya ada 6, yaitu 2 tambah 4. Begitu cara membaca tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang kita lanjut menggambar OGIF ya. Kita gambar untuk yang mendatar ini untuk data atau interval. Lalu yang vertikal ini untuk frekuensi kumulatif. Data ini kita isi tepi atas ya, masing-masing kelas yang sudah kita peroleh dari sini. Lalu frekuensinya kita letakkan di vertikal, frekuensi kumulatifnya. Contoh 35,5 frekuensi kumulatifnya 2. Berarti di sini. Lalu 40,5 kumulatifnya 6 dari sini. 45,5 kumulatifnya 18 dari sini. 50,5 kumulatifnya 31 dari sini. Lalu 55,5 frekuensi kumulatifnya 37. Sini 37. Dan yang terakhir 60,5 kumulatifnya adalah 40. Sini 40. Untuk menggambar OGIF, titik-titik yang berwarna merah ini kita hubungkan sehingga membentuk diagram garis yang dinamakan dengan OGIF. Grafik yang berwarna biru inilah yang dinamakan dengan OGIF positif. Demikian cara menggambar OGIF positif. OGIF itu ada 2. Untuk contoh yang kedua kita akan menggambar OGIF negatif. Caranya hampir sama. Langkah pertama kita menggambar frekuensi kumulatif. Cuma untuk OGIF negatif, frekuensi kumulatifnya adalah lebih dari. Untuk data ini kita isi tepi bawah. Tepi bawah itu berarti kotak yang berwarna merah ini kita kurangi setengah.
Kotak yang berwarna merah ini kan batas bawah. Kalau dikurangi setengah, maka kita peroleh ini. Sederhana saja, di sini 31, maka tepi bawahnya dikurangi setengah, berarti 30,5. Dan seterusnya sampai 56, dikurangi setengah, berarti 55,5. Tandanya lebih besar sama dengan, karena kumulatifnya adalah lebih dari. Langkah berikutnya, hitung frekuensi kumulatif lebih dari, kita menghitung dari bawah. Di sini 3, kita letakkan di sini 3. Lalu 3 tambah 6, di sini 9. 9 tambah 13, 22. 22 tambah 12, 34. 34 tambah 4, 38. 38 tambah 2, 40. Untuk hasil akhir ini 40 ini harus sama dengan jumlah frekuensinya ini. Sekarang kita gambarkan oktave negatif. Tepi bawah kita letakkan di sumbu yang mendatar ya. Lalu frekuensi kumulatifnya yang vertikal. Contoh 30,5 di sini kumulatifnya adalah 40. Oke, kita gambarkan di sini 40. Lalu kelas yang kedua kumulatifnya adalah 38 dari sini. Kelas yang ketiga 40,5, kumulatifnya adalah 34. Kelas yang keempat 45,5, kumulatifnya adalah 22 dari sini. 50,5, kumulatifnya 9. Sini 9. Dan yang terakhir 55,5, kumulatifnya adalah 3. Dari mana? Dari sini. Titik-titik yang berwarna merah ini kita hubungkan sehingga membentuk grafik atau yang dinamakan dengan oktave negatif. Diagram garis atau grafik yang berwarna biru inilah yang dinamakan dengan oktave negatif. Oke, demikian cara menggambar oktave positif dan oktave negatif. Untuk selanjutnya di sini saya sediakan latihan soal, kalian tinggal membuat ya bagaimana cara menggambar oktave positif dan oktave negatif. Silahkan ikuti langkah-langkah yang seperti pada contoh sebelumnya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus untuk data tunggal. Silahkan like, share, and subscribe. Video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.